Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, para ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kajian kita pada sore hari ini yaitu fikih dalam kitab kitab apa? Fiqhus sunnati lin nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam. Nah, fikih wanita ya, fikih wanita. Dan pembahasan ini sudah kami atau kita nih, kami sudah kami atau kita mulai sudah kita selesaikan bab Toharoh ya, bab toharoh udah selesai semua itu. Bab apa itu tentang air ya, tentang air suci, air najis, kemudian cara menghilangkan najis, kemudian adab-adab buang hajat, terus apalagi tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum, tentang mengusap khuf ya, sepatu, terus tentang haid, nifas, istihadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan toharo ya, sudah kita selesaikan semuanya, alhamdulillah. Dan pembahasan kita bab solat Bu ya, bab solat. Meskipun bab solat ini sudah kita bahas, tapi kita ulangi lagi dari awal ya, dari awal bab ya, dari awal bab solat ini, yaitu tentang makna solat dan kedudukannya, makna salati wa manzilatiha, makna salat dan kedudukannya. Masalah ini insyaallah anti semua sudah paham ya, sudah banyak yang paham ya, dan sering insyaallah materi ini kita dapatkan dari para asatidz kita. Tapi pembahasan pertama tentang makna salat. Makna salat. Salat menurut bahasa itu ad-du'a'u, doa. Salat menurut bahasa doa.
Kenapa sholat menurut bahasa adalah doa? Karena sholat itu mencakup doa-doa di dalamnya, ya. Karena mencakup doa-doa dari awal takbir, ya, dari awal takbir sampai salam itu mengandung doa, ya, mengandung doa. Dan dulu sudah, dan kita tahu bahwa doa itu kan terbagi menjadi dua, ya. Doa ada doa masalah dan doa ibadah, kan gitu. Doa masalah itu doa permohonan dan permintaan, itu doa masalah. Kemudian yang kedua doa ibadah, artinya semua ibadah yang kita lakukan itu juga namanya doa, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, umrah, ya, kemudian sedekah, membaca Al-Quran, itu juga namanya doa, tapi namanya doa ibadah, dan sebagai itu sudah kita ketahui. Jadi para ibu sekalian, salat menurut bahasa adalah doa. Antum punya bukunya nggak? Bawa bukunya nggak? Hah? Ada, ya? Baik, ada. Alhamdulillah. Kalau yang terjemahan ini halaman berapa ini? 131. Salat menurut istilah apa, Ibu? Salat menurut syariat. Salat menurut syariat itu banyak definisi, ya. Definisinya cukup banyak, tetapi intinya dan maknanya sama sebenarnya, ya. Salat menurut istilah, di antaranya adalah salat menurut istilah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin mufattahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslimi ma'an niyati. Salat adalah ta'abbud lillahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah bi aqwalin, dengan apa aqwal itu? Ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan, ma'lumatin, yang sudah dikenal, yang sudah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentu dengan niat, ya, dengan niat dan syarat-syarat yang dan syarat-syarat dengan syarat-syarat tertentu. Ini definisi salat. Saya ulangi, definisi salat menurut syariat, menurut istilah atau terminologi adalah ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dikenal, yang sudah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, yaitu salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ya, itulah definisi salat menurut istilah, menurut syariat, ya. Ta'abbud lillah, beribadah, iya, berarti salat itu ibadah, ya, ibadah. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat ini kalau tidak ikhlas, ya tidak akan diterima, ya. Atau dia itu ikhlas tapi tidak mengikuti contoh Rasulullah pun demikian tidak diterima. Apalagi dua-duanya nggak ada, begitu, ya, maka nggak akan diterima oleh Allah. Nah, ibadah ini, ya, bisa bentuknya ucapan. Ucapan berarti kan
doa-doa, wirid-wirid, bacaan-bacaan, begitu. Kemudian af'al dan perbuatan-perbuatan. Perbuatan berarti ya gerakan-gerakan itu. Ya, gerakan-gerakan, ada ruku, ada berdiri, ada sujud, ada duduk, dan seterusnya. Dan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan ini sudah dikenal ya, sudah dikenal dan kita semua sudah tahu. Dan dia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentu bersama dengan itu ada niat ya, niat dan syarat-syarat tertentu. Taib. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan kedudukan salat dalam agama. Ya, kedudukan salat dalam agama Islam. Kalau dalam kitab rujukan kita ini tidak disebutkan secara lebar ya, tidak disebutkan secara rinci kedudukan salat dalam agama Islam. Di antara kedudukan salat dalam agama Islam, yang pertama, salat adalah kewajiban yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi salat itu kewajiban yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat, dan dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Masya Allah ya, ini kedudukan salat dalam agama Islam yang pertama. Naam, salat itu para ibu sekalian, Masya Allah ya, kewajiban fardu yang paling ditekankan, bahkan yang paling afdol ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat. Naam, rukun Islam ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat. Berarti salat adalah salah satu rukun ya, dari rukun-rukun Islam yang 5. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama, wa iqamas shalah, dan mendirikan shalah, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wal hajj, dan haji. Hadis ini masyhur, hadis Ibnu Umar ya, hadis Ibnu Umar. Taib. Ini kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua, syariat Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan salat atau meninggalkannya, sampai-sampai Rasulullah SAW menisbahkan orang yang meninggalkan salat dengan kekufuran. Insyaallah ya. Jadi Islam atau syariat Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menisbahkan menisbahkan orang-orang yang meninggalkan sholat itu dengan kekufuran. Ini menunjukkan, jadi ketika Nabi SAW menyebutkan dosa besar itu dengan kufur, itu menunjukkan dia itu dosa besar yang sangat besar banget. Karena dosa besar itu dikatakan dengan kekufuran. Ya, meskipun nanti akan kita bahas dosa atau hukum orang yang meninggalkan sholat, ya.
Orang yang meninggalkan sholat itu apa hukumannya atau hukumnya? Nanti akan kita bahas, ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, nah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi pendapat yang kuat insya Allah adalah dosa besar, ya, dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dalilnya mana bahwa meninggalkan sholat itu dosa yang Nabi menisbahkan meninggalkan sholat itu dengan kekufuran adalah sabda Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Naam, antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat itu adalah dosa besar yang sangat besar banget. Masya Allah ya. Tapi sangat disayangkan ya, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Masya Allah. Tayyib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ibu sekalian, di antara kedudukan sholat ya dalam agama Islam adalah sholat, as-salatu amududdin la yaqumu illa bihi. Salat adalah tiang agama, dan agama tidak akan tegak kecuali dengannya. Ini penting sekali ya, Masya Allah. Jadi salat itu tiangnya agama, tiang agama, dan agama tidak akan tegak, tidak akan bisa berdiri kecuali dengan itu, kecuali dengannya, yaitu kecuali dengan salat itu. Berarti kalau bangunan ya, Islam itu misalnya bangunan, dan bangunan itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan tiang-tiang itu, ya, kecuali dengan tiang-tiang itu. Berarti tiang itu adalah sholat. Berarti agama tidak akan tegak ya kalau tidak ada sholat. Masya Allah ya. Jadi sholat itu tiang agama ya, tiang agama, dan agama itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Segala urusan itu ada dalam Islam. Ya, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Ya, tiangnya adalah salat. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, para ibu sekalian, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd. Salat adalah yang pertama kali ya, pertama kali dihisab atas seorang hamba. Naam, jadi Masya Allah ya, salat ini, ibadah salat ini pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Rabbul Alamin. Salat, kalau salatnya baik, insya Allah semuanya juga akan baik. Kalau tidak, bahaya banget. Dan subhanallah ya, kebaikan seseorang di dunia ini pun ukurannya salat. Kalau memang salat itu
amalan ibadah pertama yang dihisab nanti di akhirat, maka di dunia ini kebaikan seseorang itu dilihat dari salatnya. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati salat. Pertama yang dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflah wa najah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya bagus, salatnya baik, ya, aflah, bahagia dan sukses dia. Ya, bahagia dan sukses. Wa in fasadat, apabila salatnya itu rusak, ya, apabila salatnya itu rusak, maka khaba wa khasir, maka dia rugi, ya, dia rugi. Lampu mati? Mati lampu atau lampu mati? Tadi udah mati, sekarang mati lagi. Taib lah, bas. Diterusin nggak nih? Terusin ya. Oke, nggak apa-apa, diterusin. Nah, Mufti, ya, jadi sholat ini Masya Allah, ya, ibadah pertama yang nanti dihisab di hari kiamat. Sholat, kalau sholatnya bagus, sukses, selamat dan masuk surga. Kalau rusak sholatnya, ya, nggak bener, nggak bagus sholatnya, maka dia merugi, ya, merugi. Maka dari itu ini penting banget, ya, kebaikan seseorang di dunia ini dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus, ya. Kalau nggak bener sholatnya ini, dia pun nggak bener gitu loh di dunia ini, nggak bener hidupnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, di antara kedudukan sholat adalah kanatis salatu qurrata ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Salat itu qurrata ain. Apa qurrata ain itu? Penyejuk pandangan, penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Masya Allah. Jadi salat itu sebagai penyejuk pandangan, penyejuk hati, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Nah, semasa hidupnya. Masya Allah, ya. Makanya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ada masalah, ya, beliau berdiri untuk salat, bermunajat kepada Allah dan menyampaikan kesedihan-kesedihan dan masalah-masalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan qurratu aini, penyejuk pandanganku di dalam salat. Ya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan bagiku fi shalah, di dalam salat. Maka betul-betul kalau salat itu dikerjakan dengan cara khusyuk, maka sungguh salat itu akan menenteramkan hati dan jiwa kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu sejuk dan damai hati beliau ketika salat. Tentu sekali lagi nih Bu, ya, kalau dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan khusyuk dan dikerjakan dengan sempurna. Kalau dikatakan sempurna, ya hampir tidak bisa ya kita sempurna, ya.
Yang bisa sempurna adalah Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin bisa sempurna. Ya, tidak mungkin. Pernah nggak kita nih pernah nggak sekali saja dalam hidup kita sholat dari awal sampai akhir nggak inget urusan dunia? Masya Allah, dari kita balik nih, dari balik sampai sekarang, sekali saja dari takbiratul ihram sampai salam ingat akhirat, memahami bacaannya, ingat surga neraka dan seterusnya, tidak ingat sama sekali urusan dunia. Jawabannya pernah nggak? Pernah? Enggak pernah. Padahal berapa ratus ribu kita udah sholat nih. Berapa puluh ribu nih. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun kita hitung. Berarti berapa itu? Masya Allah, berapa puluh ribu kita sholat. Gak pernah enggak. Ya selalu kita awal takbir saja sudah Masya Allah ya. Udah inget ini, inget itu, inget anak, inget macam-macam dah. Baru takbir Allahu Akbar. Ya. Udah diingetin hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah kebayang kalau itu inget gitu loh. Inget di sholat. Sampai-sampai kita lupa dan tidak tahu tadi kita ini baca apa ya. Bahkan sering juga lupa ini rakaat keberapa. Ya saking khusyuknya gitu. Saking khusyuknya. Masya Allah ya. Dan memang seperti itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah kita ini selesai sholat kecuali mendapatkan bagian setengah, ada yang 1/10, 1/9, 1/8. Nggak pernah ya sempurna. Yang bisa sempurna hanyalah para nabi dan Rasul, di antaranya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tetap berusaha untuk sekhusyuk mungkin ya. Karena dia akan menjadi qurratu ain, penyejuk hati, penenteram jiwa kita. Makanya kalau kita punya masalah Bu ya, punya problem, ambil air wudhu, kemudian sholat di situ, dan ketika sujud misalnya sampaikan masalah-masalah kita, problem kita kepada Allah Rabbal Alamin. Insya Allah Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan ista'inu bis sabri, dengan kesabaran dan salat. Nah, salat. Ketika sujud doa sudah, menangis di situ, sampaikan ya keluhan-keluhan, unek-unek hati kita kepada Allah. Pasti Allah akan tolong, Makanya para ibu sekalian, betul-betul kalau kita itu khusyuk dalam sholat, maka betul-betul dia menjadi qurratu ain, penyejuk hati dan pandangan kita. Tayyib, ini yang kelima para ibu sekalian. Yang keenam di antara kedudukan sholat adalah wasiat terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berpisah dengan dunia. Kan? Ngopo lagi. Nah, ini yang keenam, dan ini Masya Allah Bu ya, luar biasa ini kedudukan salat nih. Salat, ibadah salat adalah wasiat terakhir
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada umatnya ketika akan berpisah dengan dunia. Ya Allah, beberapa hari akan meninggal dunia. Wasiat beliau ya salat ini. Di masa-masa sakit beliau yang sekitar 1 pekan itu, sebelum meninggal dunia, ya ini beliau berwasiat untuk menjaga salat. Kalaulah bukan salat itu urusan besar, gak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk menjaga salat. Berarti ini menunjukkan salat ini ibadah yang agung, yang mulia sekali, sehingga Nabi berwasiat di akhir hayatnya dengan salat ini. Makanya beliau bersabda sebelum meninggal dunia, as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aimanukum, dan jagalah dan apa-apa wa ma malakat aimanukum, dan jagalah budak-budak, berbuat adillah, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Masya Allah, ini akhir sebelum beliau meninggal dunia, berpesan, berwasiat kepada kita umatnya untuk menjaga salat. Dan perlu antum ketahui juga, salat ini juga kewajiban yang pertama-tama diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum hijrah, tidak ada ibadah, tidak ada kewajiban kecuali apa? Salat. Kecuali salat. Nah, kecuali salat. Berarti Masya Allah ya, ini salat ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah. Kemudian terus sampai di Madinah. Bahkan menjelang meninggal dunia beliau berwasiat untuk tetap terus menjaga salat. Ini menunjukkan salat ini Masya Allah ya, memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi sekali dalam agama Islam. Maka jaga salat sampai mati ya, sampai mati, dan jangan sampai kita meninggalkan meskipun sekali dalam seumur hidup kita. Taib, ini yang keenam di antara kedudukan salat dalam agama kita ini, yaitu terakhir atau wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sebelum meninggal dunia. Kemudian yang ketujuh, para ibu sekalian, di antara kedudukan salat adalah satu-satunya hiyal ibadatul wahidatul lati la tanfaku 'anil mukallaf. Salat itu ibadah salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa lepas dari seorang mukallaf. Satu-satunya ibadah ya, salat itu satu-satunya ibadah yang tidak akan bisa lepas, yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dipisahkan dari seorang mukallaf. Apa mukallaf itu? Apa ibu mukallaf? Ini mikrofonnya nyala nggak sih? Oh, mikrofonnya nggak nyala toh? Yalah mati nggak nyala lah. Gimana sih? Baik.
Nah, para ibu sekalian, jadi sholat nih, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dilepaskan dari seorang mukallaf. Berarti sholat ini akan terus menyertai dia sepanjang hidupnya sampai mati. Masya Allah. Satu-satunya nih ibadah ini nggak bisa dilepaskan, ibu. Misalnya zakat itu wajib nggak? Nah, wajib. Tapi dia kan bisa lepas dari seorang mukallaf nggak? Ya bisa kalau nggak punya harta. Nah, haji, umroh, kemudian puasa bisa diganti nggak, Bu? Bisa diganti dengan fidyah. Dia nggak puasa tapi bayar fidyah. Tapi sholat nggak bisa, Bu. Dalam keadaan bagaimanapun tetap harus sholat. Ketika safar, ketika mukim, ketika perang, ketika sakit, ketika di atas kendaraan, di mana saja. Nah, di mana saja. Bahkan ketika dia sakit banget, tetap harus sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Meskipun dia hanya bisa berbaring di atas ranjang saja karena sakit, tetap harus sholat. Gak bisa dipisahkan, gak bisa diqadha, istilahnya gitu ya. Nanti ada bahasa qadha sih ada, tapi gak bisa dilepas. Meskipun qadha kan, kalaupun qadha kan tetap dikerjakan kan, tetap dikerjakan. Makanya salah ya sebagian orang itu, ada sebagian kaum muslimin yang kalau mati itu mereka keluarganya bayar fidyah beras atau jagung atau apa gitu. Sebagai ganti nggak sholat ketika sakit atau ketika apa. Ini nggak benar, nggak ada syariatnya seperti itu, ya. Nggak ada syariatnya seperti itu. Nggak bisa diganti dengan apapun. Masya Allah, ya. Tetapi semua ibadah, ya, ibadah-ibadah yang lain bisa diganti, bisa gugur kewajibannya. Puasa bisa gugur, ya. Kemudian zakat, haji, umrah dan yang bisa. Kecuali sholat ini nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dipisahkan dari seorang mukallaf. Apapun kondisinya tetap harus sholat, nggak bisa tidak. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Tidak boleh diremehkan ini, tidak boleh diremehkan, ya, tidak boleh dianggap kecil. Tayyib, yang ke berapa ini, Bu, ya? Yang ke-8 di antara kedudukan sholat adalah walis sholati minal mazaya ma laisa li ghairiha min sairil ibadat. Salat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Jadi salat itu, ibadah salat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah-ibadah selain sholat.
Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kedudukan sholat ya, yang ke-8, bahwa sholat ini, ibadah sholat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Taib, di antara keistimewaannya adalah, dan sekali lagi, keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama di antara keistimewaan salat adalah keistimewaan salat yang tidak dimiliki, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ibadah salat ini langsung Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung. Jadi ibadah yang langsung diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa, Ibu? Naam, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan keistimewaan salat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Jibril. Melalui Jibril. Semua syariat, semua kewajiban ya, itu melalui malaikat Jibril. Kecuali salat ini. Salat diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ke-7 sana. Masya Allah ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Allah Rabbul Alamin. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembicaraan itulah, dalam dialog itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Bu ya, ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini para ibu sekalian, dari awal peristiwa Isra dan Mi'raj sampai beliau sallallahu alaihi wasallam kembali dari peristiwa itu semuanya berkaitan dengan salat begitu. Tapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Buraq itu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian ketika beliau sampai di Baitul Maqdis apa maksudnya, Bu? Di Baitul Maqdis, di Palestina kan gitu kan? Di Palestina. Kemudian di Masjidil Aqsa, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa itu, Ibu,
Apa yang dilakukan oleh Nabi di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Ibu? Ngapain di situ? Ngapain? Salat. Beliau salat di Masjidil Aqsa. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Dan makmumnya siapa? Makmumnya siapa? Tuh, kok malaikat? Para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Masjid Al-Aqsa tersebut, dan mereka bersaf sebagaimana kita saf dalam salat. Dan yang menjadi imam adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Ini luar biasa, Ibu, ya. Jadi Nabi di Masjidil Aqsa salat, para nabi dan rasul salat di situ. Ini menunjukkan, Bu, ya, menunjukkan salat itu, ya Allah, Bu, banget tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nabi-nabi yang lain, para nabi dan rasul salat, coba salat. Nabi kita salat di Masjidil Aqsa. Tayyib, salat berarti ya begitu, salat kedudukan tinggi banget. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit dan berada di Baitul Ma'mur, beliau melihat apa, Ibu? Di antaranya adalah melihat para malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku', yang sedang salat. Masya Allah. Para malaikat, makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah, mereka itu pun salat. Ya Allah, berarti, Bu, ya, kalau kita pikir-pikir, seluruh nabi dan rasul salat, seluruh malaikat salat. Masya Allah. Terus ada orang yang nggak salat akan kebarus banget, Bu, ya. Kok ada orang yang nggak salat loh? Wong malaikat aja kayak begitu, para nabi dan rasul salat, semua mereka salat, tapi ada orang yang nggak salat, ya Allah. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat ini langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ke-7. Bahkan di situ terjadi dialog, ya, terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi, ya, ada pembahasan khusus tentang Isra dan Mi'raj. Tapi yang menjadi pelajaran kita di sini adalah bahwa salat adalah kewajiban yang diterima Rasul langsung dari Allah Rabbal Alamin, ya. Dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu kewajiban pertama berapa rakaat, Bu? Berapa kali salat, Bu, dalam sehari? Awalnya 50, dan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diterima. Nah, awalnya 50 kali dalam sehari, dan itu sudah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah diterima. Buktinya apa? Buktinya Nabi sudah turun berpisah dengan Allah. Ngebayang nggak, Bu? Sehari 50 kali.
Berarti per berapa jam sekali Bu sholat Bu? Setengah jam kurang lebih, iya benar ya, setengah jam ya. Ya kurang lebih setengah jam sholat, setengah jam sholat. Loh kapan shoppingnya gitu kan Bu ya? Kapan shopping? Kapan neng salone? Kapan masa enake berlama-lama? Ya Allah. Dan pertama itu Rasul sudah menerima itu. Ketika beliau turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa tanya, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau wahai Muhammad? Salat 50 kali dalam sehari. Kata Musa, umatmu gak akan mampu melakukan itu. Umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembali kepada Allah dan minta keringanan. Akhirnya Rasul SAW naik kembali dan minta keringanan kepada Allah. Dikurangi gak? Dikurangi sampai berapa? 40. Setelah itu 40, Nabi terima itu. Terima 40. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa nyuruh Nabi untuk kembali lagi minta keringanan kepada Allah sana. Dikurangi akhirnya 30 dan seterusnya sampai 5 kali. Itu pun Musa alaihissalam tetap nyuruh Rasul untuk kembali minta keringanan kepada Allah Rabbul Alamin. 5 kali itu sudah. Nabi udah malu lah bolak-balik ya. Bolak-balik nemui Allah, malu. Setelah itu ya sudah ditetapkan 5 kali dalam sehari. Dengan rahmat dan nikmat Allah, 5 kali ini, 5 ini sama dengan berapa Ibu? 5 sama dengan 50 ya, 5 sama dengan 50. Berarti sama saja 5 kali dalam sehari itu sama dengan 50. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan itu perkara besar, tidak mungkin ya Allah panggil langsung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapnya. Kemudian diantara keistimewaan salat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain adalah salat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi salat adalah ibadah yang paling sering, yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, sering kita menjumpai dalam ayat-ayat Al-Quran kalimat apa? Kalimat salat paling banyak gitu loh. Paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan salat ini kedudukan sangat tinggi sekali di sisi Allah. Ya, kedudukan yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, annaha awwalu ma aujaballahu ala ibadihi minal ibadat. Ibadah salat adalah kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Oh, Masya Allah. Jadi salat itu adalah kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Berarti syariat, kewajiban, fardu pertama yang
yang Allah fardukan kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat adalah salat. Sebagaimana yang antum ketahui semua bahwa hampir semua syariat itu diwajibkan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di mana? Hah? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Madinah. Jadi hampir semua syariat, semua kewajiban, semua fardu itu diwajibkan, disyariatkan di Madinah. Artinya setelah Nabi hijrah. Kalau beliau masih di Mekah, itu masih Nabi SAW masih menguatkan keimanan, akidah para sahabat. Ternyata salat ini pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, kepada Nabi SAW. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban salat ini Allah wajibkan dalam peristiwa apa itu tadi, Bu? Isra Mi'raj. Taib. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun keberapa? Tahun keberapa kenabian atau hijriah? Tahun keberapa kenabian atau tahun keberapa hijriah? Bedanya apa tahun kenabian sama tahun hijriah? Tahun kenabian itu Nabi masih di Mekah gitu loh. Selama berapa tahun itu? 13 tahun. Itu namanya tahun-tahun kenabian. Sedangkan hijriah itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di tahun keberapa kenabian atau hijriah? Tapi Isra Mi'raj ini sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Setelah. Masya Allah. Ikhtalafal ulama Rawalumbu nih. Berselisih pendapat para ulama Rawalumbu ini. Masya Allah. Yang jelas sebelum hijrah, Ibu. Yang jelas sebelum hijrah, yaitu setelah meninggalnya dua manusia yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Berarti tahun kenabian atau tahun hijriah? Kenabian. Tahun kenabian. Tahun keberapa? Tahun ke-10. Sahih. Tahun ke-10 kenabian. Setelah meninggalnya dua manusia yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, yang para ulama menyebut tahun itu dengan tahun apa? Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Itu dia. Setelah itu Allah hibur beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Berarti salat itu diwajibkan ketika beliau masih berada di Mekah, 3 tahun sebelum hijrah. Betul, 3 tahun sebelum hijrah. Masya Allah ya. Dan perlu diketahui selama 3 tahun itu waktunya belum seperti ini, Bu.
Waktunya kalau zuhur itu jam sekian, asar ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini, enggak. Belum ditetapkan itu Ibu. Pokoknya 5 kali dalam sehari, belum disebutkan, belum disyariatkan zuhur itu ini, asar itu ini, maghrib, belum. Ditetapkan waktu-waktu sholat itu ketika beliau sudah di mana? Di Madinah. Di Madinah. Naam, bahkan ketika beliau sholat itu dulu sebelum hijrah itu masih 22 Bu. 22. Kapan kalau zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, isya itu 4, subuh itu 2? Kapan? Setelah hijrah, setelah di Madinah. Coba, setelah di Madinah. Berarti selama 3 tahun ini, selama 3 tahun beliau sholat 5 kali dalam sehari itu 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat, kok 2 kali sih ya? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan waktunya pun tidak ditetapkan seperti ini. Begitu. Tetapi kan sudah wajib kan Bu ya? Iya sudah wajib gitu loh. Sudah wajib. Masya Allah. Ya, berarti para ibu sekalian, sholat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat ini pertama yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu ketika di Mekkah. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain disyariatkan di Madinah setelah beliau hijrah. Berarti Masya Allah, sholat ini luar biasa Bu. Luar biasa. Kemudian para ibu sekalian, di antara keistimewaan sholat ya adalah kewajiban sholat difardukan dalam sehari semalam 5 kali. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Jadi ibadah sholat ini adalah kewajiban atau fardu dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Berbeda dengan sebagian ibadah-ibadah yang lain dan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau puasa berapa kali Bu? Setahun sekali, sebulan, tapi setahun sekali, gampang. Kemudian zakat setahun sekali. Apalagi puasa, zakat, haji seumur hidup, itu pun kalau mampu. Tapi subhanallah ya, sholat ini 5 kali dalam sehari, 5 kali ya, 5 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan akan kedudukan ya salat begitu tinggi sekali di sisi Allah Rabbal Alamin. Apalagi tadi Bu ya, apalagi tadi disampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, beliau dan para nabi dan rasul ya itu salat di mana tadi itu di Masjid Al-Aqsa ya, di Palestina. Bahkan Nabi menjadi imam di situ dan makmumnya adalah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan semua nabi dan rasul salat. Bahkan para malaikat ya salat, sujud, ruku ya kepada Allah Rabbal Alamin. Mereka salat ya, salat para malaikat. Alangkah hinanya ya, alangkah hinanya seseorang yang tidak salat. Ya, alangkah hinanya, alangkah rendahnya
Orang itu kalau tidak sholat, naudzubillahi min dzalik. Inilah para ibu sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, di antara kedudukan sholat dalam agama Islam. Ada berapa tadi Bu ya? Ada 8 plus 3 atau 4? 4 ya, plus 4. Dan tentu masih banyak lagi ya kedudukan salat dalam agama Islam. Ini akan menjadi ya akan memberikan motivasi kepada kita ya untuk terus ya tidak bosan-bosan dan tetap rajin ya salat. Begitu tinggi ya kedudukan sholat ini, kok banyak orang nggak sholat itu gimana ya Allah ya. Kadang-kadang heran ya, tinggal lompat aja kok enggak ya, Masya Allah. Dan nanti akan kita bahas ya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat sebentar lagi ini insyaallah ta'ala. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah, salat itu terbagi menjadi berapa ibu? Salat ada 2, jelaslah. Wajib, fardu dan sunnah. Kalau fardu itu apa? Kalau fardu itu, nah kalau ditinggalkan dosa, maksiat kepada Allah. Dan fardu ini dibagi menjadi 2. Apa aja itu? Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu berarti ya setiap yang baligh, yang berakal, laki-laki, perempuan, yang merdeka, yang budak, semuanya harus sholat. Contohnya sholat apa? Sholat wajib, sholat 5 waktu. Kemudian ada fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Ya fardu kifayah kalau sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Seperti sholat apa? Sholat jenazah ya, sholat jenazah. Kemudian sholat tatawwu, sholat sunnah. Ya sholat sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, pembahasan kita adalah salat fardu ya, salat fardu yang ada 5 itu ya, yang ada 5 itu. Tayyib mendung ya. Iya, oh ini pertanyaan. Oh, belum dibuka pertanyaan nih. Berarti sekarang dibuka nih. Tayyib sudah jam 5:30, maka materi kita cukupkan dan kita buka soal jawab. Silakan Ibu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu a'lam tentang waktunya ya. Tapi yang jelas waktunya belum ditetapkan waktu itu. Belum ditetapkan. Pokoknya dalam 24 jam itu sholatnya 5 kali sudah. Ya, 5 kali. Dan itu pun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah itu saja selama 3 tahun. Baru setelah itu beliau hijrah ke Madinah, baru ditetapkan waktunya zuhur. Waktunya itu ini. Kalau zuhur itu 4, asar 4 dan seterusnya.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan kalau kita baca sirah Nabi, sebelum kewajiban sholat 5 waktu, sebelum tahun ke-10 kenabian, Nabi itu juga sholat. Ada yang mengatakan demikian. Dan sholatnya itu 2 rakaat, tetapi dikerjakan tidak 5 kali. Dikerjakan 2 kali, yaitu pagi dan apa? Pagi dan petang. Udah itu aja. Pagi sholat, petang sholat, sudah. Ini sebelum kewajiban yang 5 kali itu. Disebutkan bahwasanya Nabi pernah sholat bersama Ali. Ya, Nabi pernah sholat bersama Ali, dan waktu itu Nabi masih berdakwah dengan cara sirriyah, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Nabi dan Ali sholat, kepergok sama siapa itu? Abu Talib, yaitu bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Ya, bapaknya Ali lah. Bapaknya Ali dan pamannya siapa? Pamannya Nabi SAW. Ditanya, apa yang kalian lakukan? Sholat. Di situ ada dialog yang intinya bahwa Abu Talib mempersilahkan dia untuk tetap sholat, dan dia, Abu Talib, siap menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebelum tahun ke-10. Berarti ada yang mengatakan sholatnya 2 rakaat dan waktunya pagi dan petang. Baru setelah tahun ke-10, setelah Isra Mi'raj itu, baru 5 kali dalam sehari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi? Iya. Masya Allah. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Apakah dihidupkan lagi, atau ruhnya saja, atau ruh dan jasad? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ ada para nabi dan rasul. Jadi ketika Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, ternyata di situ sudah berkumpul para nabi dan rasul. Sudah berkumpul para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW berkumpul di situ. Dan mereka membuat shaf sebagaimana kita shaf dalam sholat berjamaah. Kemudian Jibril alaihissalam menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke depan shaf dan menjadi imam. Masya Allah, ya, menjadi imam. Ini menunjukkan tongkat dakwah memakmurkan bumi ini diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ para nabi dan rasul ada di Masjidil Al-Aqsa tadi itu, ya. Padahal waktu itu Masjidil Aqsa masih dikuasai sama siapa? Jadi waktu peristiwa Isra Mi'raj itu Masjidil Aqsa itu ditutup rapat, ditutup, tidak dibuka, digembok, Bu. Kenapa? Karena waktu itu dikuasai sama siapa? Dikuasai sama siapa? Romawi. Nah, Palestina dikuasai oleh Romawi, sehingga Masjidil Aqsa ditutup waktu itu. Oh iya, Masya Allah. Janjinya kan setengah 6 pas, ya.
Tapi kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.